Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, yang kami hormati Kasubag Tata Usaha, Ibu dan Bapak Guru, beserta staf tata usaha SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, dan di sini ada anak-anak kami yang kami sayangi, yang berkesempatan untuk meliput kegiatan kita pada sosialisasi budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka memenuhi undangan yang sudah disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas kemarin. Alhamdulillah kita semua yang hadir dan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam lalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita memperbanyak bersalawat, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pak, dalam satu agenda kita hari ini ada sosialisasi dari guru penggerak tentang budaya positif. Nah, tentu mereka sudah mendapatkan ilmu yang sudah dipaparkan oleh pemateri-pemateri ini selama mereka mengikuti kegiatan pendampingan calon guru penggerak. Oleh karena itu, dengan harapan bahwa mereka berdua, terkhusus di angkatan 6 ya Pak, angkatan 6 ini bisa menebarkan aura positif bagi kita semua, bisa menggerakkan jikalau ada yang bisa kita gerakkan bersama, bisa menumbuhkan semangat kita, bisa memotivasi kita yang mungkin kadang-kadang juga ada waktunya kita agak sedikit kendor. Oleh karena itu, mungkin mereka berdua nanti akan menyampaikan itu, dan kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan ada di antara kita yang terpilih sebagai calon guru penggerak, dan insya Allah mereka ini di Desember ataupun di Januari nanti C-nya itu sudah hilang. Berdasarkan informasi kami yang sudah mengikuti, ada rapat koordinasi seluruh kepala dinas, kemudian provinsi, kepala SMA, SMK, PAUD, SD di Horizon Senin sampai di Rabu kemarin. Nah, di situ mereka nanti akan membangun budaya positif, menebarkan, menggerakkan kita semua yang mungkin ilmunya kita belum sampai dengan yang mereka pelajari. Oleh karena itu, monggo kawan-kawan, tolong jangan dikecilkan semangat mereka untuk menebarkan aura positif di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Ini mohon dengan sangat. Kemudian yang pikir seperti itu, selagi memang program ini memang sudah diprogramkan pemerintah, kita coba jalan, kita coba ikuti nanti. Jadi semaksimal mungkin kita ikuti. Kalau itu memang ada positifnya bagi kita, maka monggo kita terima hal-hal positif itu. Nah, kemudian juga yang nanti kita bantu, saling bantu, maju bersama hebat semua. Maju bersama hebat semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangan dalam sampaian ini. Tidak ada pengen untuk menyampaikan hindir atau apa-apa. Intinya untuk kebaikan kita bersama. Mohon maaf kalau ada kurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Entok yang telah menyampaikan kata pengantar dan pembinaan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bisa menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya, penyampaian materi tentang penerapan budaya positif oleh Pak Agung dan Ibu Sylvianita. Kepada Pak Agung dan Ibu Sylvi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati,
Bapak Ibu Kepala KU, Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh Dewan Guru SMA Negeri 3 yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami menyampaikan apa yang telah kami pelajari selama lebih kurang 2 bulan ini. Jadi kami mempunyai tanggung jawab moral untuk berbagi hal baik ini kepada Bapak Ibu semua. Jadi yang kami sampaikan hari ini hanyalah berbagi informasi. Jadi bukan memaksa Bapak Ibu untuk melakukannya, itu tidak. Mengajarkan, menggurui, itu tidak. Jadi kami semata-mata pun berbagi informasi. Kalaupun nanti apa yang kami sampaikan ini menurut Bapak Ibu baik dan ingin dijalankan, itu kami persilakan dan sangat diharapkan. Tapi kalaupun nanti ini tidak bisa kita jalankan, ya itu kembali kepada individu kita masing-masing. Izin next, Bu. Materi di awal nanti akan disampaikan oleh Ibu Silvi terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini tentang budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif terkait dengan siswa kita, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi sedikit saya sampaikan tur di awal. Kenapa budaya positif ini disampaikan? Kenapa saya berpikir sekarang? Kenapa pihak kementerian meminta kami untuk menyampaikan ini? Jujur kalau kami boleh berbagi perasaan kepada Bapak Ibu, ketika mempelajari modul 1.4 inilah, modul budaya positif inilah, saya dan Ibu Silvi, kalau boleh saya pinjam kalimat Ibu Silvi yang dia utarakan, Ibu Silvi merasa tertampar ketika setelah mengetahui isi materi budaya positif. Ternyata banyak hal yang saya dan Ibu Silvi lakukan itu salah, tidak tepat. Nah, makanya pemerintah mungkin melalui kami ingin menyampaikan informasi ini kepada kita semua. Jadi di dalam ini nanti mungkin banyak hal-hal yang membuat kalau seandainya tersindir, itu bukan maksud kami untuk menyindir, bukan. Memang itulah informasinya yang ada. Dan saya dan Ibu Silvi sudah tersindir ketika tahu hal tersebut. Nah, hal inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi seandainya apa yang ada di dalam sini terjadi di sini, itu bukan maksud kami untuk menunjukkan kesalahan kita semua, bukan. Tapi kalau seandainya ini menurut Bapak Ibu baik, kembali lagi di awal, dan ingin kita ubah, maka sebenarnya itulah yang diharapkan oleh pihak kementerian supaya pendidikan di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah ini pada khususnya dapat menjadi lebih baik. Modul 1.4 budaya positif. 4 modul yang sudah kami pelajari, 1.1 sampai 1.4, yang paling mengena di hati saya itu 1.1 dan 1.4. 1.4 kata Ibu Silvi tadi tertampar. Kalau modul 1.1 Bapak Ibu, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu yang membuat saya ngomong banyak hal yang kami tidak tahu di awal. Ternyata segitu besar pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang hari ini baru saya pahami. Dan saya merasa 4 tahun ketika kuliah S1 tidak menyentuh ini, tidak tahu saya makna mendidik selama ini. Saya mengajar 12 tahun, jujur hanya sekedar mengajar seperti biasanya, belum menuntun, belum mendidik seperti yang saya lihat di sini Ibu Susi, Pak Jito dengan kesabarannya, Pak Arsad. Kita memaklumi dari 50-an orang guru di sini, kita merasa siswa terhadap si guru itu dia lebih respect, lebih hormat. Tapi kenapa dengan guru ini tidak? Nah, karena mungkin guru tersebut lebih bisa menyentuh hatinya. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, dan ini sangat berhubungan dengan kurikulum merdeka yang mungkin di Juli 2023 akan kita jalani. Nah, yang kedua, disiplin positif. Ini kalau saya boleh sampaikan detailnya nanti di Ibu Silvi. Sekitar 3 hari yang lalu, 3 malam yang lalu, Ibu Iyat komen di grup WA. Saya baca, mau komen balas tapi saya tahan-tahan.
Ibu Ian ngomong seperti ini, waktu diminta oleh Widya menginstal aplikasi Ceria. Ya Bapak Ibu ya, banyak siswa kita yang tidak melakukannya, menginstal aplikasi Ceria tersebut. Kenapa? Karena disiplinnya belum ada, kesadaran dari dirinya belum ada. Kenapa? Sampai hari ini sudah berulang kali siswa pakai sepatu putih, sudah diberi hukuman berulang kali, dipanggil orang tuanya, orangnya itulah, merokok masih itulah. Kenapa masih terjadi? Karena itu. Karena itu salah satunya. Iya, disiplin positif belum muncul dari dalam dirinya. Kenapa sampai hari ini masih manggil teriak-teriak ke lapangan upacara, tidak dengan kesadaran sendiri, 7.14 datang bergerak ke lapangan upacara. Nah, itu yang ingin diinformasikan oleh pihak kementerian kepada kita semua. Kemudian, kenapa itu belum tergerak oleh siswa? Karena ya motivasi perilaku manusianya belum kita ketahui sebagai guru. Jadi kenapa di kelas contohnya ada siswa yang tidak memperhatikan, dia sibuk main pena, ketika guru ngajar dia menggambar, atau bahkan yang paling ekstrim main game online. Kenapa itu sampai terjadi? Karena kita perlu tahu motivasi kenapa dia melakukan itu. Motivasinya, kebutuhan dasarnya, apa yang tidak terpenuhi oleh dari siswa tersebut, ini yang coba disampaikan kepada kita semua. Nah, ketika itu terjadi, pelanggaran itu terjadi, kita punya peraturan sekolah pelanggaran. Yang kita lakukan sudah baik, sudah maksimal, membina, menasehati. Tapi pertanyaannya, kenapa terulang? Selalu terulang. Bapak Ibu guru kita, baik guru maupun BK, mungkin sudah capek urat lehernya ngomong ke siswa tersebut, seolah tidak ada jeranya. Apa yang kurang, yang tidak kita ketahui, nanti dalam khusus materi ini disampaikan oleh Silvi. Jadi saya ngambil yang 4 yang pertama. Ibu Silvi 3 yang terakhir, ditambah 1 yang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya 4, Ibu Silvi 4. Jadi yang dapat kita lakukan adalah melalui restitusi. Nah, di sini poin inilah, posisi kontrol restitusi inilah yang mungkin saya berpesan kepada Bapak, ketika materi posisi kontrol, tolong kita refleksikan diri kita masing-masing, kita berada di posisi yang mana? Apakah 1, 2, 3, 4, yang mana? Level terendah atau yang tertinggi? Kalaupun kita masih berada di level terendah 1 ataupun 2, jangan berkecil hati. Dan itu tadi maksud kami tidak ada maksud kami untuk menyindir. Ya, mari kita berubah menjadi lebih baik. Nah, restitusi tersebut akan dapat mudah dijalankan ketika kita semua, terutama ini wali kelas, bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas. Ketika telah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, saya sedikit mau sampaikan, kita tidak lagi berorientasi pada hukuman. Jadi kita meminta siswa melakukan sesuatu agar mereka tergerak berdasarkan keyakinannya, motivasi intrinsiknya, bukan paksaan dari luar. Selama ini itu yang terjadi, paksaan dari luar, disiplin yang kita lakukan. Sekarang dicoba digugah dari dalamnya, motivasi intrinsiknya. Nah, ketika pelanggaran itu terjadi, bagaimana cara supaya semoga ini bisa berhasil, supaya tidak terulang tanpa harus memunculkan rasa benci, rasa emosi negatif dari siswa kepada kita, kepada guru, tanpa harus muncul hal tersebut. Siswa kalau dimarahi, siapapun kalau dimarahi, pasti akan sebenarnya balik marah, benci. Cuman karena guru dia tidak berani. Bencinya pun kadang tidak diutarakan, dia simpan saja. Cuma dalam hatinya, kamu maling yang belajar ke ibu itu. Pas tamat SMA, 4-5 tahun sudah jadi orang, malah ibu itu. Nah itu yang kita hindari. Pas ketemu dengan bapak ini, dia senang. Karena apa? Karena ada kenangan positif yang ditinggalkan oleh guru tersebut kepada siswanya. Nah ini yang ingin kami bagi kepada Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Semoga kita dapat menerimanya dengan pemikiran terbuka, dengan lapang dada,
Dan semoga ini menjadi bagian proses perubahan kebaikan yang ada di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Itu harapan kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya Agung ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu rekan guru beserta staf tata usaha karena sudah memberikan kami waktu dan ruang untuk dapat berbagi pemahaman tentang apa yang sudah kami pelajari selama kami mengikuti pendidikan program guru penggerak ini kurang lebih selama 2 bulan. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu melihat kalau saya sempat kewalahan, tapi seiring berjalannya waktu ketika selesai modul ini masuk lagi ke modul selanjutnya, masuk lagi, saya merasa banyak sekali saya mendapatkan ilmu, banyak sekali saya mendapatkan pengetahuan baru yang membuat ternyata saya salah, harusnya saya tidak boleh seperti itu. Anak-anak saya nakal, ternyata mereka punya alasan. Kenapa nggak saya tanyain dulu alasannya? Kenapa kok saya langsung tiba-tiba marah? Nah, itu yang saya temui. Selanjutnya di sini yang pertama ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah disampaikan Pak Agung tadi, kami berbagi tugas, jadi 4 di saya, 4 di Pak Agung. Yang pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini kalau dari modul yang sudah kami pelajari di modul 1.1 Ibu Bapak. Jadi ada 3 paket modul yang akan kami pelajari. Sekarang masih di paket modul 2 baru 2.1. Nah, ini yang pertama kami pelajari ketika kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Ki Hajar Dewantara tentunya dari kita semua sudah mengetahui siapa beliau. Bapak pendidikan Indonesia yang mengemukakan banyak filosofi tentang pendidikan. Dan ternyata walaupun filosofi itu sudah lama beliau kemukakan, tetapi masih sangat relevan dengan pendidikan Indonesia saat ini. Yang kita kenal dari Ki Hajar Dewantara ini yang paling terkenal adalah trilogi pendidikannya. Ada yang Ing Ngarso Tulodo, di depan kita memberikan teladan, kemudian Ing Madio Mangkarso, di tengah kita bekerja dan terus berkarya, dan Tuuri Handayani dari belakang kita memberikan dorongan. Nah, ada beberapa filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Jadi menuntun, bukan menuntut. Kita sebagai seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara hanya menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak. Kita tidak bisa merubah anak harus menjadi seperti yang kita mau. Kita mengikuti kodratnya. Jadi kodrat itu ada 2, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang berkaitan dengan lingkungan anak. Lingkungan ia dibesarkan, lingkungan ia bermain, kemudian pola asuh orang tuanya, kita nggak mungkin merubah itu. Kemudian yang kedua kodrat zaman. Nah, ini berhubungan atau berkaitan dengan kemajuan teknologi. Sekarang anak-anak kita ini udah nggak bisa jauh dari yang namanya smartphone. Salah nggak mereka? Enggak. Itu adalah kodrat zamannya mereka. Tergantung kita bagaimana menuntun ini, bahwa smartphone ini nggak cuma untuk bersosial media, nak. Smartphone ini tidak cuma untuk kalian bermain game, tetapi kita bisa memakai smartphone ini untuk belajar. Misalnya, saya punya link e-modul nih. Nah, saya kasih ke anak, nah kalian buka modul ini pakai smartphone-nya ya. Nanti di modul ini kalian bisa belajar dengan melihat gambar. Kalian bisa belajar dari ada videonya juga. Jadi anak akan bisa lebih bebas memilih kebutuhan mereka, mau belajar dengan cara apa.
Jadi sekali lagi kita sebagai guru hanya menuntun, tidak menuntut. Di sini juga saya merasa tersindir Bapak Ibu. Selama ini saya menuntut, anak harus bisa, anak harus ikut gaya mengajar saya, anak nggak boleh protes. Padahal tidak seperti itu. Kemudian filosofi yang kedua, menghamba pada murid. Menghamba di sini bukan dalam artian kita menghamba seperti kita menghamba pada Tuhan, tidak. Menghamba pada murid adalah bagaimana kita memuliakan murid-murid kita. Kita memperlakukan mereka dengan baik, memberikan mereka arahan, mendidik, mengajar mereka dengan tulus, ikhlas seperti kita mengajar anak-anak kita sendiri di rumah. Nah, ini nyambung sama yang disampaikan Pak Agung tadi. Kenapa sebagian guru kita tuh kayaknya lebih dekat sama anak? Karena anak merasakan ketulusannya. Ketika Bapak Ibu itu mungkin memberikan nasihat ke anak, anak merasakan itu. Sehingga dia bisa nurut sama Bapak Ibu. Udah lihat ibunya. Jadi itu menghamba pada murid. Jadi bagaimana kita bisa tulus, ikhlas memberikan, mendidik anak-anak kita seperti kita mendidik anak-anak kita di rumah. Jadi mau senakal apapun anak-anak kita di rumah kan tetap kita didik ya, tetap kita sayangi. Seperti itu juga menurut Ki Hajar Dewantara, seperti itu kita harus memperlakukan murid-murid. Lanjut yang ketiga, guru. Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan guru itu sebagai petani. Sekolah ini lahan dan murid-murid kita itu benih. Nah, jadi benih-benih ini disemaikan di lahan-lahan di sekolah. Kita sebagai petani, bagaimana caranya kita merawat benih-benih ini agar dapat tumbuh subur, agar dapat tumbuh dengan baik. Jadi mau sebagus apapun benihnya, kalau petaninya merawat itu tidak baik, dia tidak merawat dengan baik, dia tidak memberi pupuk, tidak diberi air yang cukup, maka benih yang unggul pun tidak dapat tumbuh dengan subur, tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seperti itu. Sekolah ini tempat bersemainya benih-benih. Kita pendidik sebagai petani dan benihnya itu murid-murid kita. Nah, jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa anak itu adalah kertas kosong yang bisa kita tulisi semau kita, ternyata salah. Anak itu memang kertas putih, tetapi sudah ada tulisannya di dalamnya. Tugas kita sebagai guru bagaimana caranya menebalkan laku, menebalkan tulisan baik yang sudah ada di kertas tadi, dan menyamarkan laku atau perilaku yang kurang baik dari anak, menyamarkan tulisan yang buruk yang sudah ada di kertas anak tadi. Artinya bukan kita yang membuatnya. Anak itu ketika dia masuk ke sekolah ini, ketika harus kita didik, dia sudah bawa sendiri ya kodrat alam dan kodrat zamannya tadi. Seperti itu. Itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau yang seperti disampaikan Pak Agung tadi, dari awal belajar 1.1, 1.4 itu udah benar-benar merasa, oh ternyata saya salah selama ini. Harusnya saya tidak seperti itu. Jadi saya melihat ada anak saya di sini. Jadi kalau di kelas pun sudah mulai saya terapkan Bapak Ibu. Terakhir saya ada marah itu di kelasnya Mem Lili. Karena dari awal saya masuk, saya ngajar, anak itu ribut, begelut sama temennya sampai akhirnya mereka berantem ya Bu. Nah di situ saya marah. Setelah itu nyesalnya minta ampun Bapak Ibu. Harusnya saya nggak marah, harusnya saya tanya dulu mereka tuh berantem kenapa. Akhirnya besoknya anaknya saya panggil, saya ajak ngomong baik-baik, dikemukakan alasannya seperti itu. Nah itu nanti kita ketemu di setiap restitusi, bahwa setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Itu untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dari paradigma perubahan belajar akan disampaikan oleh Pak Agung. Silakan Pak.
Langsung saja Bapak Ibu ya, supaya kita menghemat waktu. Saya yakin bersama-sama pasti berniat untuk menegakkan disiplin di sekolah ini, terutama pasca pandemi COVID, dan itu menjadi lebih berat. Nah sekarang kita minta untuk menstel ulang dulu makna disiplin yang seperti apa yang ingin kita lakukan. Selama ini ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu kan menegakkan peraturan. Masuk 7.15, lewat dari 7.15 tidak boleh. Sepatu kita adalah hitam, tidak boleh putihnya. Jadi identik dengan menegakkan peraturan. Di next book. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Itu baru disebut disiplin. Kalau tidak nurut, tidak patuh, tidak sesuai peraturan, kita sebut tidak disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi sekarang, makanya tadi di awal saya bilang, disiplin 7.15 datang ke lapangan upacara selama ini kan lewat eksternal. Katakanlah dalam tanda kutip kasarnya paksaan, kita teriak-teriak, tidak muncul dari dalam diri mereka sendiri. Nah sekarang termasuk juga tadi contohnya sudah tahu pakai sepatu hitam, kenapa masih pakai sepatu putih? Sudah tahu dilarang merokok, kenapa masih merokok? Dan sekarang tambah parah, seminggu 2 minggu ini tambah parah. Nah sekarang pertanyaannya, yang memegang kontrol itu siapa? Guru atau siswa terhadap peraturan itu tadi? Sudah ada peraturannya, tidak diikuti, kita sebut tidak disiplin. Pertanyaan besarnya yang akan kita lihat, siapa pemegang posisi kontrol disiplin tersebut? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang itu tadi, kenapa tidak nyaman? Karena faktor eksternal. Next Bu. Main CGP kok. Gedang honor operator tuh. Jadi ini yang ngomong yang ngomong adalah Ki Hajar Dewantara, bukan saya. Di mana ada kemerdekaan, kurikulum merdeka besok. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ini, kalimat ini. Jadi ketika siswa tidak ada rasa disiplin dari dalam dirinya, maka orang lain yang akan mendisiplinkannya. Siapa? Kita guru, lewat peraturan. Ketika lewat dari 7.15, kita kasih hukuman. Maksud kita baik, supaya dia rajin, supaya dia disiplin. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin yang ada di siswa itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan lagi paksaan dari kita. Nah, kalaupun seandainya masih terjadi pelanggaran, ada cara yang diajarkan kepada kita supaya karakter itu terbentuk, karakter disiplin atau karakter baik lainnya itu terbentuk lewat restitusi tadi. 5 posisi kontrol. Next Bu. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini lebih kurang tahun 1900-an awal. Sampai hari ini masih relevan kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa siswa hari ini tidak sama dengan kita, dengan saya ketika SMA? Kenapa siswa SMA hari ini tidak sama dengan ketika Bapak Ibu SMA? Karena zamannya beda. Zaman kita sekolah SMA tidak ada ini.
murni buku dan papan tulis. Kapur. Tidak ada informasi tambahan dari internet. Dan Ki Hajar sudah terpikir hal ini jauh dari dulu, dari zaman penjajahan Belanda. Jadi tidak usah kita ngambil tokoh pendidikan dari luar negeri, kita punya sendiri. Saking jauhnya pemikiran Ki Hajar, dan dia ngasih rambu-rambu. Apapun kodrat zaman yang kita temui, ambil baik-baiknya. Makanya saya setuju dengan kepala sekolah ngomong di rapat beberapa waktu yang lalu, hari ini bukan zamannya lagi melarang siswa bawa HP, tidak akan bisa. Kalaupun tetap dilarang, banyak negatifnya. Kenapa di zaman Pak Manurgu kemarin masih bisa? Karena itu baru transisi awal, baru sedang naik-naiknya. Kalau tidak bisa, dan belajar pun pakai ini, pandemi COVID kita alami kemarin. Memang kodrat zamannya sudah zaman ini, tidak ada lagi zaman belajar hanya pakai papan tulis, tidak ada lagi, ketinggalan zaman. Informasi sekarang beredar tiap detik lewat grup WA. Surat zaman dulu diantar, surat zaman hari ini lewat WA. Memang zamannya tidak bisa kita lawan. Nah sekarang yang bisa kita lakukan menyesuaikan kondisi, adaptasi, pintar-pintar kita. Itu maksud Ibu Silvi tadi, menuntun siswa tadi. Kita tahu ada positif dan negatifnya. Nah yang negatifnya kita samarkan, yang positifnya lewat program-program mungkin yang dirancang oleh kepala sekolah dan wakil-wakilnya. Dan ketika program itu dilancarkan, sangat baik, diharapkan kalau ada masukan dari Bapak Ibu semua, baru kita berkolaborasi namanya. Ya, next Bu. Nah, sekarang ini siapa yang memegang kontrol terhadap disiplin? Yang ngajarkan ini Dr. William Glasser, psikolog pendidikan, ahlinya. Dia ngasih tahu kita dengan cara seperti ini. Bapak Ibu, ya tidak usah dilakukan, dibayangkan saja. Bermain dengan teman sebangku Bapak Ibu semua. Bermain mengepalkan tangan. Satu orang mengepalkan, saya mengepalkan. Tugas Ibu Silvi adalah berusaha membuka kepalan tangan ini. Tangan saya. Apa yang bisa dia lakukan? Banyak cara. Satu, lewat membujuk, merayu. Kalau itu tidak berhasil, yang kedua lewat paksaan. Saya tahu, saya yang menggenggam tangan ini tahu. Ini yang saya genggam adalah sesuatu yang berharga. Sehebat apapun rayuan dia, kalau saya tidak mau, dia mau minta barang ini. Kalau saya tidak mau, saya tidak akan lepaskan ini. Sekuat apapun paksaan yang Ibu Silvi lakukan terhadap saya, kalau saya tidak mau, saya tidak akan buka ini. Semakin keras dia berusaha membuka, semakin keras saya menutup. Siapa yang memegang kontrol? Diri kita masing-masing. Siapa yang memegang kontrol terhadap diri siswa? Siswa masing-masing. Kita tidak bisa maksa siswa. Kamu datang 7.15, tidak bisa. Kalau dia datang sebelum 7.15 itu karena keputusan dia sendiri. Saya datang sebelum 7.15. Kalau dia mau datang 7.20, kita mau apa? Tidak bisa. Tinggal lihat jam, tahu 7.20, tinggal kasih hukuman. Jadi yang memutuskan dia berangkat dari rumah, mau 6.15 dari rumah, mau 6.30 dari rumah, siswa. Teori kontrol. Yang memutuskan, siswa tuh udah tahu, Ambo hari ini nak pakai sepatu putih les hitam. Dari rumah berangkat tuh dia udah tahu, ini sebenarnya tidak boleh. Tapi kenapa tetap dia lakukan? Karena dia yang memutuskan. Dia paham dengan resikonya dan dia siap dengan resikonya. Kalaupun misalkan nanti diproses oleh gurunya. Ya, kenapa dia bisa ngomong seperti ini? Karena Pak William ini yang memang konser ilmu pengetahuannya pada psikologi manusia. Ya kita ikuti saja, tidak perlu repot-repot mempelajari itu lebih dalam. Ya. Next, Bu. Ini yang beliau sampaikan. Ilusi ternyata sebenarnya guru mengontrol murid, sebenarnya ilusi. Kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan
itu tadi memberi informasi yang baik. Kalau kamu lakukan ini, maka hasilnya akan baik seperti ini. Kalau kamu lakukan hal yang buruk seperti ini, maka akan buruk. Itulah proses menuntun tadi, petani tadi kata Ibu Silvi. Jadi yang sedang kita lakukan, kalau sedang ngasih nasihat baik, berarti sedang ngasih pupuk. Kalau ada hama yang tumbuh, kita cabut hamanya, gulmanya, rumputnya kita cabut. Kita cuma bisa ngasih itu, sebatas itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya tidak bisa. Selebihnya tidak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan yang ngasih pupuk, nyirami air. Kalau musim kemarau, mencabut gulma, menjaganya. Nah, seberapa maksimal dia, ya tergantung dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya kalau siswa tersebut bibit unggul diperlakukan dengan baik, maka hasilnya wajar kalau maksimal. Sekarang kalau siswanya unggul, siswanya baik, ternyata kita sebagai petani tidak baik, berarti kita tahu apa yang harus diubah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mengkritik itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah menyemangati, mensupport. Kalaupun ada kesalahan dalam proses pembelajarannya atau proses kita menjalankan suatu program sekolah besok-besok ke depan, ya kita evaluasi bersama, saling support. Jangan justru dibuat merasa bersalah, jangan dikritik. Ketika orang yang dikritik tersebut menerima kritikan, yang dia rasakan adalah emosi negatif. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Makin dikritik justru makin ditinggalkan, kerjakan lagi kau. Ya kan, makin tidak peduli yang muncul kan. Tapi coba dibalik disupport, dirangkul. Kalau kalimat Ibu Susi sering dia katakan, dirangkul, didekati, diajak ngomong baik-baik. Jadi kita sepakati bersama di ruangan ini. Kalaupun nanti program-program apapun ke depannya ada yang salah, mari kita saling support, jangan saling menyalahkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, nggak bisa. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ya kalau mau cepat berubah di sekolah ini, ya paradigmanya 55 orang di ruangan ini, mari kita ubah sama-sama, kita tinggalkan yang lama. Yang lama apa? Next Bu. Yang lama ini. Yang kiri yang lama, stimulus respon. Yang baru yang sebelah kanan, saya duduk biar Capsek bisa nampak. Yang baru teori kontrol. Yang lama, realitas kebutuhan kita sama. Yang baru, realitas kita berbeda-beda. Siswa sekarang kalau ditanya, cita-cita tamat SMA mau jadi apa? Kalau dulu saya produk SMA tahun 2000-an, anak 80-an, 87, yang ada pilihan pekerjaan zaman dulu hanya polisi, guru, PNS, itu kan? Cuman itu. Kalau sekarang beda. Karena beda, ya berarti hal-hal yang mereka butuhkan untuk perkembangan dirinya juga berbeda. Mereka tidak butuh lagi apa yang kita pelajari tahun 90-an dulu, karena zamannya sudah beda. Makanya besok kurikulum Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kebutuhan murid ternyata beda-beda, dan itu kita diminta sebagai guru mengakomodir perbedaan tersebut. Saya pikir pada awalnya susah. Baru 1 minggu ini masuk modul itu, ternyata tidak sesusah yang dibayangkan. 33 murid, berarti 33 cara mengajar. Nah ternyata tidak seperti itu. Tetap sama, 1 jamnya 90 menit, cuma pendekatannya yang berbeda. Ternyata sangat sederhana. Saya waktu itu menyesal tidak sempat ikut materi Pak Neto waktu IKM, implementasi kurikulum Merdeka, karena harus mengikuti materi PAK, penyusunan PAK di SMA 1 Benteng. Tapi yang saya dapatkan hanya baru sebatas mungkin difokus di RPP ya, administrasi mengubah KI-KD menjadi itu, ya kan, perubahan istilah itu kan. Nah, yang Ibu Silvi pelajari
lebih ke implementasi di lapangannya, di kelasnya bagaimana. Jadi kami belum dapat materi tentang mengubah KIKD itu. Saya yakin tidak ada materi itu. Karena itu mungkin di sekolah penggerak ataupun ya di IKM seperti itu bisa didapatkan. Jadi kami lebih ke action langsungnya. Dan saya bisa menyampaikan, Bapak ini kalau seandainya Bapak berkenan, tidak perlu pakai honor tambahan Pak, kami diminta sebenarnya, tapi tidak ada kewajiban. Kalau ini kewajiban mau di-upload tugas. Kalau besok tidak ada kewajiban. Berbagi apa yang kami pelajari modul 2.1 tentang kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi, misalkan sebulan sekali, bukan kami menggurui, bukan, hanya menyampaikan apa yang sudah kami baca. Jadi ya perpanjangan tangannya pemerintah. Jadi kalau ada rapat dinas per 1 bulan sekali, nanti tidak perlu di awal, ini kan di awal, nanti di akhir pun tidak apa-apa. Setelah rapat dinas 1 jam, jadi pelengkapnya Pak Neto administrasinya kami ke yang membantu Ibu Susila. Upahnya itu Ibu Susi sudah bantu kami, ya kami membantu Ibu Susi dalam hal seperti itu. Ya, kalau mau bayar lewat, ya, kalau mau bayar lewat uang nggak terbayar Bu. Bantuan Bu Susi, Pak Jito, Pak Parman, Bapak Ibu semua aja terbayar. Jadi kalau itu bisa kami lakukan Bapak Ibu. Setelah rapat dinas, kasih kami setengah jam atau 1 jam merangkum 1 bulan yang sudah kami pelajari materi modul 2. Dan harapannya ketika Juli 2023 kita sudah siap. Kemudian yang ketiga, ini baca sendiri atau dijelaskan? Ya. Tidak nampak aja berarti. Yang mana Bu? Ya. Yang lama orang lain bisa mengontrol saya. Yang baru hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu nanti materi Bu Silvi ada Bu lebih dalam. Nah ini juga Ibu Silvi sebenarnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kan kalau ada siswa nakal, kita hanya melihatnya, oh itu salah, itu benar, itu bagus, itu salah. Ternyata ada tujuannya. Kenapa siswa tersebut melakukan itu? Karena mereka mau memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Materi berikutnya. Oh iya, itu saya. Jadi kenapa mereka berperilaku seperti itu? Semua perilaku ada alasannya. Mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang minta kita penuhi. Nah makanya di kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi kita akan memenuhi kebutuhan siswa yang beda-beda tersebut, diferent tersebut. Makanya pagi tadi Pak Ijal ngomong, baru sampai megang map turun dari mobil ngomong, Bu aku bawa fotokopian seleksi KSN. Ternyata orang Jogja begini ya. Ternyata orang mereka bla 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 bla. Saya mau ngomong tadi, Men Elvi juga di sebelah ngomong panjang lebar. Saya mau ngomong tapi saya mau nahan. Tapi saya tahan. Saya mau ngomong seperti ini. Itulah sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Di awal yang orang Jogja lakukan itu, mereka mengidentifikasi dulu gaya belajar siswanya, minat siswanya, apa, diketahui dulu, baru kemudian kita sesuaikan. Makanya beda dengan yang selama ini kita lakukan. Ya nanti lebih dalam. Next book. Ya Pak. Nanti Pak ada sesi tanya jawab terakhir Pak. Kita lanjut dulu ya. Next book. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kenapa siswa itu patuh dengan peraturan kita? Alasannya cuma 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi itu.
Atau bisa jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya dia mau nurut dengan kita. Nah, kamu buat PR ini, kerjakan bagus, nanti tujuannya baik loh. Nanti kamu bisa mengerjakan soal seleksi masuk perguruan tinggi dengan baik. Kalau nilaimu bagus, maka raportmu bagus, maka itu akan memudahkanmu masuk perguruan tinggi. Karena ada sesuatu yang dia cari. Kalau sesuatu itu sesuai dengan dia, maka akan dia lakukan. Kalau tidak sesuai dengan dia, tidak akan dia lakukan. Begitu juga dengan yang pertama tadi. Kenapa dia patuh? Ya mungkin di sebagian siswa yang lain karena semata-mata ya karena dia sangat rendah tadi, semata-mata menghindari hukuman. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, Bu. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mungkin kita pernah mengalami situasi ini. Mengapa Anda tetap memilih melakukannya, padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan mungkin ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang seperti apa? Jawabannya kenapa? Karena kontrolnya berada pada diri kita sendiri. Mau apapun keadaannya, kalau itu sudah kita yakini, maka kita lakukan. Berkorban finansial tidak masalah, pulang capek tidak masalah, pulang lebih sore dibanding teman-teman yang lain tidak masalah, karena dia punya nilai dari dalam dirinya sendiri yang dia yakini. Dan itulah yang sedang kita usahakan sama-sama untuk dimunculkan kepada siswa kita. Next, Bu. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Silvi? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya kalau ada pelanggaran berarti harus ada sesuatu yang terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan sesuatu yang baru. Jadi kita mencoba meninggalkan hukuman. 7.15 maka dihukum bersihkan WC misalkan. Tidak masuk bolos 10 kali maka 10 buah buku Big Boss. Nah, kita coba sesuatu yang lain yang orang lain sudah lama terapkan ini. Mungkin kita belum tahu, namanya adalah restitusi. Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Proses menciptakan kondisi bagi siswa supaya bisa kembali ke keadaan mereka yang baik sebelumnya, sebelum mereka melakukan kesalahan tersebut. Kalau ada siswa melakukan kesalahan, sebenarnya dia namanya siswa, mungkin itu proses belajar. Dia salah, kita hukum, padahal dia sedang belajar. Maka yang muncul dari dalam dirinya adalah kecewa, sedih, tidak percaya diri. Bahkan mungkin kalau ada kalimat ataupun perlakuan dari gurunya yang di luar batas, maka itu akan menjadi dendam dari dalam dirinya. Kalaupun tidak berani dia ungkapkan, maka itu akan tersimpan. Nah, di sini kita ganti. Kita ganti hukuman tersebut dengan restitusi. Ketika hukuman itu dijalankan, bagi siswa yang takut mungkin akan patuh. Tapi mungkin kita pernah ketemu siswa yang berani, udah dikasih hukuman, justru dilawannya. Yang terjadi apa? Konflik. Yang terjadi malah makin melawan. Dan ketika makin melawan, apakah peraturan bisa ditegakkan? Jawabannya tidak. Ya, ujung-ujungnya
dikeluarkan. Agak cepat Bapak Ibu ya. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, di mana perbedaannya? Kita next saja Bapak Ibu ya, yang lebih penting saja. Ya, mohon maaf karena waktunya terbatas. Saya cuma mau bilang, hukuman pasti tidak terencana, pasti spontan dan tidak terukur. Takutnya kalau sudah melebihi ukuran, yang tersisa di siswa adalah luka di dalam hatinya, perasaan negatif, kecewa, benci dan sebagainya. Itu kalau hukuman tidak terencana. Bedanya dengan restitusi terencana, tahu batasannya. Ya boleh kalau mau sambil dibaca. Konsekuensi paragraf yang atas sudah terencana atau sudah disepakati. Keyakinan kelas sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini untuk wali kelas dan juga diterapkan di guru mata pelajaran. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi masih agak mending, konsekuensi itu agak mending. Catatannya, kata kuncinya adalah buat kesepakatan terlebih dahulu. Contoh. Kesepakatan yang sudah ada di siswa sekarang adalah HP dilarang ada di bawah meja atau di dalam tas. Bila masih ada, maka ada konsekuensinya. Itu masih mending. Nah, seperti itu konsekuensi. Jadi disepakati dulu. Contoh, di jam Bapak jam fisika 2 jam tidak boleh keluar apapun alasannya. Kalau mau kencinglah dulu sekarang. Jadi ketika belajar fokus belajar. Nah, siswa sudah tahu dan sudah sepakat terlebih dahulu. Kalaupun mereka melanggar, mereka sudah tahu konsekuensinya. Jadi terencana dan terukur. Konsekuensinya ini. Sambil nunggu biar cepat. Saya dan Ibu Silvi sudah pelan-pelan, belum bisa maksimal karena keterbatasan waktu dan tenaga, capek memang. Sekarang sedang pelan-pelan membuat kesepakatan kelas itu dalam bentuk keyakinan kelas. Dan yang bikin saya terkejut adalah di 10 IPA 1, wali kelasnya Ibu Vina sedang ngajar, kan kelasnya bagus, ada tempelan-tempelan aksesorisnya, ada kalimat-kalimatnya kan. Nah, salah satunya tempelannya adalah di sana tertulis poin keyakinan kelas. Ibu Vina buat poin keyakinan kelas, tapi saya yakin itu hasil download dari internet. Saya ngomong ke siswa seperti ini sudah bagus, ini benar, tapi Bapak yakin pasti Ibu Vina tidak sengaja, atau mungkin kalian yang ngeprint ini tanpa sepengetahuan Ibu Vina. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam ya. Jadi di 10 IPA 1 sudah ada poin keyakinan kelas, 11 IPA 1 sudah, kelasnya Ibu Silvi sudah. Dan sekarang Bapak Ibu, saya terasa manfaatnya, tidak capek. Membina siswa sekarang itu tidak capek. Ya, keyakinan kelas lebih dalam akan dibahas oleh Ibu Silvi. Penggantinya peraturan-peraturan kelas, penggantinya hukuman. Enaknya. Gak usah lah. Next aja Bu. Ya, ini ya next 3 kali dulu. Nah, ini yang penting saja, tidak lebar saya sampaikan. Saya mau bilang yang pertama, penghargaan itu menghukum. Yang ngomong bukan saya, psikolog. Penghargaan itu menghukum. Kenapa? Selama ini kita berpikir penghargaan bagus, tapi kenapa penghargaan menghukum? Saya share saja, nanti Bapak Ibu baca. Alasannya di bawah itu yang panjang. Next Bu. Kenapa saya sampaikan? Karena ini poin penting.
Yang kedua, nanti Bapak Ibu baca saja, penghargaan tidak efektif. Kenapa seperti itu? Ya baca saja, mohon maaf. Penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, next book. Penghargaan merusak hubungan. Ini saya bahas sedikit karena ini terjadi di kita. Pernah dulu ketika hari guru, pengumuman nominasi guru terfavorit, guru terdisiplin, guru terbaik, guru ini, guru itu, penghargaannya baik, tujuannya mulia. Tapi secara psikologi mereka kasih tahu, orang psikolog yang ngasih tahu, bukan saya. Penghargaan itu merusak hubungan. Baca ya, nanti saya share di grup. Nah ini, penghargaan mengurangi ketepatan. Riset 1, riset ilmiah. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar. Jadi kalau jawabannya benar dapat uang. Sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Penelitian tersebut hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Saya orang IPA, kami praktikum IPA. Hasilnya prosesnya ilmiah, saintis, hasilnya ilmiah, bisa dipercaya. Ini penelitian terhadap manusia, psikolog. Hasilnya ini, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika sudah dikasih penghargaan, iming-iming dalam bentuk uang tadi, ternyata yang didapatkan anak laki-laki yang melakukan tes tersebut membuat lebih banyak kesalahan. Yang kedua, next book. Riset 2, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberi jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Jadi ada dua perlakuan, dua kelompok. Kelompok yang satu kalau benar dikasih penghargaan berupa permen. Kelompok yang satu kalau dia benar tidak diberi penghargaan. Cuma dikasih tahu bahwa jawabannya benar. Hasilnya apa? Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu bahwa jawaban kamu benar. Next book. Tidak usah pakai bu. Hilangkan bu. Ada batasannya bu, makanya harus jangan terputus. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut makin pandai, makin mahir, mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya ternyata berhenti berkembang. Ketika penghargaannya sampai, maka itu mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi penghargaan menurunkan kualitas berita yang dia hasilkan. Next book. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Saya yakin setengah dari kita, setengah hati mungkin menerima, setengah hati mungkin menolak. Jadi apa gunanya hadiah? Batasannya adalah hadiah, reward, penghargaan yang dimaksudkan di sini adalah proses. Jadi jangan menghadiahi proses. Beda dengan perlombaan. Kalau perlombaan boleh pakai hadiah.
Jadi ini kita sedang membangun karakter disiplin siswa. Bedakan proses sedang membangun karakter dengan sebuah perlombaan. Kalau perlombaan lain, kalau ini tadi kan bukan perlombaan. Ada mahasiswa, dia pada awalnya tidak mahir membuat berita, kemudian menjadi mahir, menjadi berkembang, menjadi kreatif. Ketika proses kreatifnya itu, proses kreatif saya tekankan, dikasih hadiah, maka yang terjadi kreatifnya langsung turun. Bukan perlombaan. Kalau perlombaan kasus lain, ya namanya lomba, juara 1, 2, 3. Jadi proses itu. Ini yang dimaksud itu hal-hal ini. Next, Bu. Ya, penghargaan menghukum, baca saja ya. Motivasi dalam diri bagus, tapi dibaca saja karena waktunya terbatas. Nah, 5 kebutuhan dasar tadi yang di awal tadi. Inilah alasan kenapa siswa melakukan suatu tindakan tertentu. Kadang tindakan yang mereka lakukan itu membuat kita marah. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima kepada rekan kerja atau kepada siswa di kelas. Ketika mereka melakukan kesalahan, itu tadi jangan dijauhi, justru dirangkul. Karena ketika orang melakukan kesalahan, ya yang dia butuhkan adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima dari kelompoknya. Jadi jangan mengucilkan orang lain. Yang kedua, kebebasan. Nanti yang kurang Ibu Silvi saja ya. Kemudian kesenangan, penguasaan dan bertahan hidup, singkat saja. Ya, betul. Kalau ada waktu lain yang lebih lapang, mungkin boleh saya meluangkan waktu Ibu Silvi, kita diskusi sama-sama, baik formal ataupun informal, kami bersedia tentu saja. Itu saja. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, pendalaman dari yang apa saya sampaikan akan disampaikan oleh Ibu Silvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berat di kepala, karena berat itu. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk disiplin positif. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, untuk merubah sesuatu, untuk menerapkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah, tentunya kita harus memulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kita bisa memulai dengan berubah di kelas. Berubah di kelas ini maksudnya kita membentuk suatu keyakinan kelas. Sebelum kita membentuk keyakinan kelas, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat bersama dengan murid. Jadi bedanya kesepakatan keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan ini kan ketika murid masuk ke sekolah ini udah ada peraturannya, mereka tidak dilibatkan. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat dengan melibatkan murid. Jadi kita tanyakan ke murid, kelas seperti apa yang mereka mau? Mereka mau di kelas itu seperti apa? Nah, ini sudah saya coba terapkan di kelas saya. Jadi hampir semua anak mengemukakan, Bu, saya tuh mau di kelas kayak gini. Bu, untuk yang tidak piket itu dikasih dong, Bu, sanksi. Nah, ini anaknya. Boleh ditanyakan nanti Bapak Ibu. Jadi kita pertama buat kesepakatan kelasnya dulu. Kesepakatan kelas, kemudian dari kesepakatan kelas ini kita bentuk menjadi keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya seperti ini. Salah satu keyakinan kelasnya itu, boleh dibuka? Salah satu keyakinan kelasnya itu mematuhi tata tertib.
Nah, kalau di peraturan mematuhi tata tertib itu kan bisa menggunakan pakaian seragam sesuai jadwal. Kemudian data ini keyakinan kelas yang kami buat 10 MIPA 4. Nah, ini anak-anak semua ibu bapak yang buat. Anak-anak yang membuat bapak ibu seperti itu. Nah, iya, jadi nggak boleh telat ya. Oke, berarti yang pertama datang tepat waktu. Kemudian biar kelasnya bersih bu, piket. Oke, berarti menjaga kebersihan dan lingkungan, kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Bu, kawan kami itu kalau dijelaskan diom aja. Oh, berarti aktif dalam pembelajaran dan tidak ribut di kelas. Kadang tugas itu diminta minggu ini bu, tapi dikumpulnya minggu depan. Artinya mereka harus mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Kemudian 5S ini senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan yang terakhir mematuhi tata tertib sekolah. Nah, sekarang di kelas itu ketika mereka tidak melakukan keyakinan kelas ini, mereka udah tahu sendiri. Kemarin ada yang tidak piket. Bu, saya tidak piket, berarti saya harus piket selama 1 minggu full ya bu, katanya. Itu mereka yang buat. Jadi kita guru hanya memfasilitasi dan hanya mengingatkan. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak daripada peraturan. Seperti tadi mematuhi tata tertib. Kalau di peraturan anak harus memakai seragam sesuai dengan jadwal. Kemudian apalagi kalau peraturan rambut anak harus rapi, itu kan masuk dalam tata tertib kalau di keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya sama seperti yang pertama. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, artinya tidak boleh misalnya kita meminta anak untuk berjalan di kelas, tidak berlari. Jadi kalimatnya tidak kita buat tidak boleh berlari, tapi berjalan di kelas. Tidak ada kalimat yang negatif. Kemudian keyakinan kelas jangan terlalu banyak agar mudah diingat oleh murid. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang terlalu tinggi, anak-anak kita tidak bisa menerapkan. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk kelasnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kenapa keyakinan kelas? Karena kita sendiri saja Bapak Ibu ketika kita meyakini sesuatu, kita melaksanakan sesuai dengan keyakinan kita akan lebih mudah daripada kita hanya mengikuti peraturan karena terpaksa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya, oh ini kayaknya udah gak relevan lagi untuk kelas kita buat, kita ganti keyakinan kelasnya. Nah ini tadi restitusi. Restitusi seperti tadi yang disampaikan Pak Agung adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang mereka mau menjadi orang yang seperti apa. Kemudian restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Saya pribadi merasa sebelum saya mempelajari modul ini, kalau ada anak yang membuat kesalahan, maka yang akan memberi solusi dari kesalahan mereka itu adalah saya. Nah, harusnya tidak, karena solusi yang saya berikan belum tentu sesuai dengan apa yang anak mau. Nah, ketika mereka yang menemukan sendiri solusinya, ya mereka akan berpikir ini solusinya dari saya, masa saya nggak ngerjain. Nah ini posisi kontrol restitusi, posisi kontrol. Nah di sini juga Bapak Ibu saya merasa, itu saya. Yang pertama penghukum, ini level yang paling rendah, penghukum. Nah di sini penghukum ini bisa memberikan hukuman dalam bentuk fisik maupun verbal dari kata-kata. Ciri-cirinya biasanya guru penghukum ini ngomongnya keras, kemudian dari bahasa tubuhnya dia melotot, nunjuk-nunjuk, menghardik. Nah itu guru penghukum. Nah bagaimana?
Biasanya kalimat pernyataan dari guru penghukum ini, kamu harus ikuti ibu, kalau enggak awas. Kalau kamu melanggar aturan, awas kamu. Biasanya seperti itu guru penghukum. Dampaknya terhadap murid, hasilnya murid akan merasa tersakiti. Dia akan merasa tersakiti, perasaannya mungkin kalau secara fisik kita lihat dia baik-baik saja, tapi hatinya kita tidak tahu. Dia pasti merasa tersakiti, apalagi kalau kita menghukum itu di depan teman-temannya. Ini bukan berarti kita tidak boleh menghukum, kita boleh, sebaiknya dihindari. Tapi kalau terpaksa menghukum, berilah sanksi dari hukuman itu yang sesuai dengan kesalahan apa yang dia perbuat. Misalnya, kalau dia terlambat masuk ke kelas, terlambat 5 menit, maka nanti pada saat jam istirahat dia harus diam di kelasnya selama 5 menit. Bukan ketika dia terlambat masuk ke kelas dia membersihkan WC. Hukumannya tidak tepat. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini di level terendah kedua. Jadi pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah ini, guru biasanya ngomongnya lembut. Ya lembut tapi nyakitin. Jadi misalnya seperti ini, Kak, gara-gara kamu loh ibu kena marah kepala sekolah. Kamu gak kasihan sama orang tuamu di rumah, kerja capek-capek nyari uang, anaknya di sekolah kayak gini. Maksud hati kita tuh menggugah murid, tapi ternyata itu membuat anak merasa menjadi orang yang gagal. Wah, saya gagal, saya membuat guru saya kecewa. Ternyata orang tua saya sia-sia aja kerja. Nah, ini yang bahaya. Mungkin kalau dihukum tadi dia akan menunjukkan langsung perilaku negatif. Tapi kalau di pembuat orang merasa bersalah ini, anak akan cenderung diam, tapi di dalam hatinya dia malah menjadi anak yang rendah diri. Dia merasa sudah gagal, membuat orang-orang di sekitarnya senang dengan dia. Terus posisi teman. Nah, ini yang kadang saya lakukan. Ini di posisi ketiga. Teman ini biasanya guru melakukan pendekatan dengan anak secara persuasif. Guru menegur anak dengan ramah. Ya udah, nggak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, untuk posisi kontrol ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Positifnya, anak akan dekat dengan kita. Anak mau nurut sama kita karena dia merasa, oh ibu ini baik nih, bisa dijadiin teman. Tapi sisi negatifnya, ketika harapan mereka itu ke kita tidak bisa kita wujudkan, dia akan kecewa. Oh ibu katanya teman, tapi nggak mau bantu saya. Buktinya nilai saya masih banyak yang tidak tuntas. Anak akan kecewa. Kemudian sisi lain, sisi negatifnya, anak itu hanya dekat, hanya mau mendengarkan guru yang jadi temannya saja, tidak dengan guru lain. Artinya disiplin positif yang diterapkannya itu tidak untuk semua guru. Kemudian, nah ini posisi kontrol yang minimal harusnya kita berada di posisi ini, pemantau, memonitor. Biasanya kalimat pernyataan yang dikemukakan oleh gurunya, apa sih konsekuensinya kalau kamu melakukan itu? Kamu tahu nggak aturan sekolah kita? Nah, itu pemantau. Yang tadi kita itu. Jadi di pemantau ini ya ketika anak melakukan kesalahan dan dia sudah tahu konsekuensinya, tugas kita yang bertanggung jawab untuk memantau anak melaksanakan itu atau tidak. Terus kita pantau sampai sampai murid atau anak benar-benar melaksanakan konsekuensi dari kesalahan yang sudah mereka buat. Dan yang kelima, ini posisi kontrol yang paling ideal untuk kita terapkan, yaitu posisi manajer. Di sini guru bersama dengan murid berkolaborasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang menemukan solusinya itu anak-anak, murid kita, bukan kita. Jadi ketika mereka sudah, oh ini kan solusi dari saya harus kerjakan, seperti itu. Jadi solusinya bukan dari kita. Di posisi manajer ini seharusnya kita berada. Guru itu idealnya harusnya berada di posisi manajer. Biasanya kalau posisi manajer ini gurunya mengatakan,
Cukup dengan mengatakan apa yang kamu yakini. Nanti anak akan bercerita, Bu, berdasarkan keyakinan kelas saya tuh, saya harusnya seperti ini, Bu. Nah, artinya kamu tahu bahwa harusnya itu tidak kamu lakukan. Iya. Jadi kita hanya membantu anak saja, membimbing saja. Itu yang ada di posisi manajer. Nah, hendaknya kita guru itu berada di posisi paling tidak di pemantau. Paling tidak di pemantau. Kalaupun terpaksa di beberapa kondisi harus menerapkan posisi teman, ya tetap harus ada posisi kontrol, pemantau dan manajernya. Tidak benar-benar murni menjadi teman. Terus setelah si kontrol restitusi, nah ini segitiga restitusi. Jadi ketika kita merestitusi murid, kita mencoba untuk membantu mereka memperbaiki, menemukan solusi dari permasalahan atau kesalahan yang mereka buat. Kita harusnya mengikuti segitiga restitusi ini. Jadi yang namanya segitiga itu kan ada 3 sisi. Sama seperti segitiga restitusi, ada 3 sisi, ada 3 langkah yang harus kita kerjakan. Tetapi tidak kaku harus ketiga langkahnya harus kita terapkan. Bisa hanya 2 langkah saja. Bisa hanya 2 langkah saja dan tidak harus dari langkah pertama. Jadi fleksibel, seenaknya Bapak Ibu mau yang mana gitu. Tapi kalau bisa sebaiknya ketiga langkah ini memang kita terapkan. Ketiga langkah ini kita terapkan dan berurutan. Yang pertama itu dimulai dengan menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini kita membawa anak yang tadinya dia merasa gagal, kita jadikan dulu dia keluar dari perasaan bahwa saya adalah orang yang gagal. Kita stabilkan dulu identitasnya. Bisa dengan pernyataan, Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Artinya anak tidak merasa bahwa saya benar-benar salah, sepertinya hanya saya saja. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, anaknya sudah tenang, anaknya sudah bisa kita ajak bicara, baru kita masuk ke langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita cari tahu apa sih alasan anak ini berbuat kesalahan. Oh, ternyata ketika seseorang membuat kesalahan itu karena ada 5 kebutuhan dasarnya yang bukan kelima-limanya. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, pernyataan di sini bisa kita memberikan kalimat ini dengan anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu apa? Jadi setelah anak menyadari, oh iya bahwa tindakan saya itu salah, saya melakukan itu karena ini Bu, misalnya karena saya mau senang-senang sama teman saya. Oh, artinya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, mungkin bisa kita siasati dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Atau misalnya, saya bosan Bu, belajar harus ngeliatin ibu aja ngejelasin. Berarti apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Kebutuhan kebebasan. Artinya harusnya bisa kita siasati dengan kamu boleh baca buku. Atau kalau kamu mau mencari materi lain dari internet boleh. Gitu. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Atau ada anak-anak kita, ini sering saya temui, anak-anak kita itu seperti anak-anak yang minta perhatian. Ketika kita deketin, mereka akan berubah. Ini adalah anak-anak yang kebutuhan dasar tidak terpenuhinya, yaitu kasih sayang. Nah, jadi setelah kita tahu apa alasan mereka melakukan itu, Tuhan dasarnya yang mana yang tidak terpenuhi, baru kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau kamu melakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita keyakinan kelas kita yang mana yang kamu langgar? Nah, nanti misalnya dijawabnya saya tidak mematuhi, saya tidak datang tepat waktu Bu.
Nah, kamu sudah tahu itu kesalahannya. Terus konsekuensinya seperti apa? Saya akan tetap tinggal di kelas selama 5 menit. Nah, artinya ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, anak sendiri yang akan menemukan solusi dari kesalahan yang mereka buat. Nah, sebenarnya mengurangi pekerjaan kita Bapak Ibu, bukan kita yang menemukan solusi untuk mereka, bukan kita yang memberikan. Tapi memang pelaksanaan ini tentu butuh waktu dan akan lebih baik jika ini dimulai dari wali kelasnya. Ketika ada murid yang bermasalah bisa kita panggil, dan kita coba terapkan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya ini sudah kita terapkan Pak Agung ya. Ada di videonya, cuma karena keterbatasan waktu tidak mungkin untuk kami tampilkan. Kalau ada Bapak Ibu yang mau melihat silahkan. Ada di saya dan Pak Agung. Sebenarnya memang pada awalnya hanya untuk mengumpulkan tugas, tapi lama-kelamaan berasa, oh iya ternyata ketika ini diterapkan memang terlihat perubahan di diri anak. Terlihat dong, mungkin karena itu tadi, karena mereka yang menemukan solusinya, jadi mereka merasa ya mungkin setidak-tidaknya mereka malu kalau tidak melakukan itu karena solusi itu dari mereka. Thank you. Berarti habis kelas ya Bapak Ibu sebelum jam 12. Jadi itu tadi Bapak Ibu materi-materi yang telah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau Bapak Ibu melihat saya dan Pak Agung kesibukan, kewalahan gak karuan, itu mungkin karena di luar pun kami ada kegiatan lain. Kalau hanya karena guru penggerak, percayalah Bapak Ibu gak akan sesibuk yang terlihat. Dan baik sekali, bagus sekali kalau seandainya Bapak Ibu mengikuti program ini, karena kami banyak merasakan manfaatnya. Kalau setelah kami mungkin ada Ibu Ati yang masih menunggu pengajar praktik ya Bu. Harusnya Ibu Ati ini sudah mulai 1 bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu ya Bu. Tapi karena pengajar praktiknya di Benteng itu tidak ada, jadi Ibu Ati terpaksa parkir dulu untuk menunggu angkatan selanjutnya. Kalau ada pengajar praktiknya. Nah, kalau yang saya dan Pak Agung lihat banyak sekali teman-teman kita ini yang memiliki potensi sekali untuk ya kalau tidak mau menjadi CGP, menjadi pengajar praktik ya Pak ya, MLV, Pak Aksya dan teman-teman yang lain semuanya saya lihat besar sekali sebenarnya potensinya. Jadi itu dari saya dan Pak Agung. Kalau di sini ada slogannya dari kami, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kalau bergerak, kami sudah berusaha untuk bergerak, mengikuti program ini dengan baik, tergerak untuk terus mengikuti insya Allah sampai selesai. Nah kalau menggerakkannya ini saya dan Pak Agung masih butuh proses. Kalau Bapak Ibu melihat teorinya tadi yang disampaikan seperti itu, tapi yang dilihat dari Pak Agung dan Ibu Silvi belum seperti itu. Kami percaya Bapak Ibu, kami sudah berusaha untuk perlahan-lahan merubah ke arah yang lebih baik. Cuma ya balik lagi semuanya butuh proses. Nah, saya sudah disindir dengan suara azan. Baiklah, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan Bu Silvi dan Pak Agung berkaitan dengan materi tadi,
kita tunda dulu. Untuk saat ini kita isoman dulu. Makan, sholat. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? 12.30 ya Bapak Ibu. Kemudian masuk lagi ke sini, kita lanjutkan sosialisasi pelaksanaan penilaian akhir semester dengan CBT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dulu. Sudah. Kayak kurang itu kalau minta bayar takutnya juga ngasih video sewa HP, indikator, video, ngedit, memang tidak sambo, tidak bayar ini kok lebih mahal dari hari. Siapa kita? Indonesia. Provinsi Bengkulu.